ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya sayyidi syahadal qalbi al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil alumi sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Hakim Sulman al-Madani sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banyari sayyidi Syekh Muhammad Kashfulan Marinaz sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Hakim arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-16 daripada puasa Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita berada di fase kedua, yaitu fase ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah alhamdulillah menjalani sudah lebih separuh daripada perjalanan puasa. Biasanya ibarat gas nih, memang sudah jika kita berperjalanan separuh perjalanan ini ada yang sudah mengantuk, sudah ada yang sudah mulai ya
bahasanya itu, padahal bila separuh jalan ini biasanya nggak ada kerasaan sampai itu, tapi separuh jalan ini juga sudah ada rasa kelelahan, rasa apa sudah, sehingga jamaah itu mulai turun. Itu di mana-mana lah, mana-mana sudah. Tadinya isinya 20, paling-paling lagi 10. Jarang nang, jangankan bertambah nang datar itu aja tuh jarang itu. Kan itu sudah normatif lah, bahasa orang itu normal aja sudah. Ya nang itulah kehidupan kita. Jadi kada jadi masalah. Paling-paling kenapa ulun amati, ulun lihat ada beberapa tempat langgar kada melaksanakan kuliah subuh lagi. Kenapa? Jamaahnya dada. Ada lagi hendak kayak gue ajar kuliah subuh dada orangnya. Kenapa? Pemain tetapnya meninggal sudah. Rajin jamaah 10 sebulan hingga kami kuliah subuh jir orangnya bertigaan aja lagi jir. Ya sudah, ini biar beberapa tempat dan biar paham mengerti berataan. Dulu di mana-mana pemainnya itu tutupang udah bertambah, ada anak berkurang aja lagi. Ini memang agak rumit pian. Artinya sebenarnya jadi bahan pikiran kita nih kayak apa nih, padahal makhluknya ada aja. Makhluknya bertambah aja lagi. Abangnya kada percaya, coba jadi langgar ini nah, berbagi duit banyak banget datangan aja. Pokoknya bilainya sembahyang subuh 4 berjamaah 4 bulikannya ada nang halib cali nang biru aja gin selambar kan dosa nang abang apa aja, insyaallah yakin banyak tulang. Nah, artinya manusianya banyak kaya, cuma ini ada apa, wallahu alam, ada apa. Nah, ini mengkhawatirkan karena terindikasi ulun lihat ada beberapa langgar sudah kada melaksanakan kuliah subuh lagi karena jamaah tetapnya sudah mulai ya habislah bahasa kita. Nah, kayak kita di sini, nah ini mun 5 tahun nih di mabakan ini. Mun pemain tetap ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini bahan telahan kita, bahan kajian kita, introspeksi kita. Nanggai apa? Ya mungkin jemaah kita, kemudian pengajian kita itu makin semarak, makin banyak orangnya. Hadirin rahimakumullah. Ada satu nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Yang pertama, kita masih dipanjangkan Allah Ta'ala umur sampai sekarang, alhamdulillah. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i ayyatula umruhu yarzuquhullahul inabah. Dalam hadis lain, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh, yang artinya min sa'adatil mar'i, bagian daripada keberuntungan seseorang, ayatula umruhu, berumur panjang. Alhamdulillah berumur panjang. Pengertian panjang itu boleh jadi melebihi daripada batasan standar. Standar umur itu sudah kita tahu, antara 60 sampai 70. Sekarang kita alhamdulillah juga namana nang sampai sekarang masih dihidupkan Allah, dipanjangkan Allah umur. Ada nang sudah lebih 60, ada nang lebih 40, ada nang lebih 50, bahkan ada nang sudah 70.
Untung kata Nabi orang nang umurnya panjang, tetapi yarzuquhul inabah, umurnya panjang, dia diberi Allah Ta'ala rezeki bertobat kembali kepada Allah. Syukur orang yang berumur panjang lebih 60 namun sudah menyadari diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, sadar dia kembali kepada Allah, bukan kembali kepada dunia. Apa yang dimaksud kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia sudah dulu meninggalkan dunia, tidak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Apakah dia memikirkan rumah tempat tinggal yang mewah? Tidak. Bahkan bersyukur dengan tempat tinggal yang ada. Dia sudah tidak memikirkan bagaimana aku bisa banyak punya uang. Tidak. Dia sudah tidak memikirkan lagi bisnis, bagaimana berkembangnya bisnis. Tidak. Dia tidak berpikir lagi tentang perhiasan. Nang gaya apa aku baju ini hari raya baik, perhiasan ada? Tidak. Yang dia pikirkan adalah al-inabah, aku kembali kepada Allah. Ini yang penting. Ini apabila ada pemikiran begini, kata Rasulullah, untung. Beruntung ini orang diberi Allah Ta'ala kesadaran sehingga apa-apapun kembali kepada Allah, sedikit-sedikit kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah ini ada beberapa hal. Satu, dia mantapkan imannya kepada Allah. Lamun umur kita ini sudah tua, kada usah lagi nang berpikir tadi, tetapi bagaimana memikirkan iman ini. Kenapa? Karena orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang akan memperbaiki imannya, orang yang akan mempermantap imannya. Mang ada apa iman kita? Nah, kita lihat dulu, kita ini posisinya dalam keimanan di mana? Kenapa? Karena iman itu ada beberapa bagian. Pertama namanya iman taklid. Apa itu iman taklid? Iman taklid ini adalah iman umpatan. Iman hanya ikut-ikutan. Artinya dia tidak pernah belajar tentang keimanan. Secara khusus dia tidak pernah belajar sifat 20. Ini satu. Ada yang kedua, orang tingkatan iman itu ngarannya iman ilmul yakin. Ilmul yakin. Ilmul yakin. Bagaimana iman ilmul yakin itu? Yaitu ilman yang orang ini sudah mempelajari tentang keimanan. Secara khusus dia mempelajari sifat 20 ketauhidan. Ini belajar sudah bujur-bujur tentang sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun, belajar sudah. Lawan dalil-dalilnya belajar. Dasar ujur belajar beristilah. 2. Lalu yakinnya.
Yang ketiga adalah iman ainul yakin, iman yang ainul yakin. Tingkatannya, iman ainul yakin ini adalah iman yang sudah masuk kepada pengamalan sifat 20, yaitu orang yang imannya itu tentang Allah, dia seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Nih dulu uraian anunya dulu, ken bahasa kita penjelasan kedudukan iman dulu. Yang keempat adalah iman hakul yakin. Iman hakul yakin, iman hakul yakin itu adalah orang yang merasakan akan wujudnya Allah, orang yang nyata merasakan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya, afalnya dan yang lainnya. Nah, tinggal kita melihat aku ini dalam posisi iman ini masuk di mana. Hanya kita yang bisa menjawab. Kalau kita kada pernah belajar sifat 20, berarti iman kita hanya taklid. Taklid ngarannya. Walaupun kita ini sembahyang aja, puasa aja, tapi iman kita masih ikut-ikutan. Nah, kalau kayak apa iman taklid? Ya, iman taklid itu bahasa kita, seandainya kita ditakuni orang si fulan, Tuhan itu kuasa lah, ujarnya kuasa. Napa dalil akalnya? Napa dalil nakalinya? Nggak tahu aku jar. Aku mendengar guru bener ceramah. Nah, itu ngarannya ikut-ikutan. Nah, ini kondisi iman yang begini masyarakat muslim ini, ya Allah, banyak banget. Artinya apa? Artinya orang yang iman taklid ini adalah orang-orang yang kada pernah belajar sifat 20. Sekalipun dengar pengajian, tapi kada pernah istilah, kada pernah belajar sifat 20 itu kada pernah. Nah, sehingga dia tidak paham, tidak mengerti dan tidak mantap dalam memahami sifat 20 mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafa lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama sampai mutakallimun. Inya jangankan bisa mengutarakan dalil, inya hafal haji enggak ada. Majer aku ada hafal lain tu mau disuruh belajar aku jar sifat 20 na ya tuh bu ai. Ini ngarannya iman taklid, padahal umur sudah 60. Ayo, maka umur 60 panjang sudah, ada umur 70, maka umur 70 ini kayak apa nih? Maka ujar ulama, lamun orang nih imannya nang kayak ini aja, hara imannya ini dipermasalahkan. Arti dipermasalahkan, ada dua kelompok ulama yang berpendapat. Satu kelompoknya Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi, mereka mengatakan orang Islam yang keimanannya begini, imannya tidak sah. Mabuk ngerinya mun iman nang kaya ini kada sah, sembahyang pian sia-sia, puasa sia-sia. Kenapa? Iman kada sah. Maka puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Puasanya kada diterima Allah, kada sah karena imannya ini.
Kalau kita ikut pendapatnya Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi, alangkah banyaknya sekarang ini umat Islam hanya bernama Islam, hanya berKTP Islam, tapi pada sebenarnya imannya tidak sah. Ini menurut Imam As-Sanusi dan Imam Ibnul Arabi. Namun kelompok kedua ini mayoritas ulama. Kebanyakan ulama memang ini, kata kebanyakan para ulama, imannya sah. Imannya sah, diterima, tetapi dia berdosa besar. Dia berdosa besar. Kenapa dia berdosa besar? Karena tidak kadang menggunakan akal untuk berpikir, belajar. Jika dipikirkan nih, aku nih ini iman ini penting, belajar. Nah, ini nang maksud ulun. Alhamdulillah umur sudah tua, tapi diberi taufik oleh Allah Ta'ala, diberi oleh Allah, dia kembali kepada Allah. Ayo hajar aku umpat mengaji. Nah, ini makanya mohon maaf, ada nang kayak ini bagus ada kajian sifat 20 di kampung. Ada jakanya ulun saran, mohon maaf dilanggar ini biar sudah, tapi kajiannya pas. Kita belajar sifat 20 ya. Kenapa anak di rumah di apa pengajian ada ini nang bubujur sifat 20 dibahas mulai wujud sampai mutakallimun belajar. Nah, lalu tabuka hatinya kembali kepada Allah, belajarlah sifat 20. Kada bisa aku jar membaca kitab. Kada ada orang menyuruh memadahkan bisa membaca kitab. Nabi itu memadahkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun au muhibban. Itu ada hadisnya begitu. Wala takun hamisan wa illa patahlik. Jadikan dirimu itu orang yang bisa mengajar. Jika tidak, belajar, pakai buku, pakai kitab. Jika tidak, mendengar barang. Mendengar barang. Kenapa? Sama aja. Apabila orang berkitab, lawan orang mendengar, kada berkitab, memang beda. Pahalanya beda. Apa bedanya? Nang berkitab nih, ini ada pahala melihat kitab. Nang kedua, ini suatu saat kawa membuka. Adapun nang mendengar ini mendengarkan aja. Kada kawa membuka-buka lagi. Tetapi dalam praktik kadang berbeda. Orang yang mendengar kada berkitab ini kadang-kadang lebih masuk, lalu lebih mengamalkan daripada orang berkitab. Silah berkitab, tapi ingin mendengar aja, membaca aja, yakin kada, mengamalkan kada. Ini banyak ya. Orang bahari itu kadang-kadang ada namun mencuntan ilmu aja, mencuntan mengarani orang berpandiran nih, pandiran ilmu. Ada naman dalingar menangari dipakainya, jadi mana ilmu jar dengar orang berpandiran ku pakai jar bagus. Nang berpandiran ni pakai kadenya. Kan pakai kada. Nah, itu maksud ulun, artinya jangan diulah alasan. Aku kada bisa membaca kitabnya, aku supan, jangan baca kitab, aku ngaji aja bejujuk. Nah, ini jangan diulah alasan. Jangan diulah alasan, terus saja. Karena mendengar itu, apabila bujur-bujur masuk ke dalam otak dan hati kita, lalu tertanam dalam keyakinan kita, ini bisa menjadikan kita selamat. Contoh. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
menyuruh kita, kata Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak mati dari kalian la ilaha illallah. Ajarkan. Apa maksudnya, Bu? Satu. Bahasa kita. Ini orang umur sudah tua, apa? Belajar kada, apa kada, lalu kritis menghadapi kematian nih. Rasanya rasa Allah berkaya apa inilah orang itu sembahyang aja Jepang cuma kada pernah nang basilah belajar nih. Ujar atau kada sembahyang ada juga kayak apa nih. Ada satu cara lagi, Allah memberi kesempatan kepada kita terakhir nah. Dengan bahasa kitanya terakhir nah. Nang keluarga apa? Selamatakan ya. Selamatakan. Caranya lajari la ilaha illallah. Lajari la ilaha illallah. Itu maksudnya. Apa yang dimaksud diajari la ilaha illallah? Apa sekedar baca la ilaha illallah? Iyakah? Iya. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah bukan hanya sekedar bacaan, tapi isi sekaligus bagaimana dia saat itu bisa memakai iman supaya inya mati membawa iman. Lalu lah jari dangari takuni dulu pian dangarlah cukup sudah. Nah, kalau pian mendengar sekarang ini yang terakhir. Ingatakan ini masalah iman. Ingatakan la ilaha illallah. Karena kita perjanjian hidup dan mati itu cuman la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini umum. Sekarang apa harus menanamkan begitu? Boleh. Pian bujur-bujur yakini di dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah yakin di hati tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang disebut dengan iman awamul mukminin. Imannya orang-orang muslimin yang awam. Sudah kawal mau ucap la ilaha illallah kada kawal. Karena sudah kaku umpama. Nah kawal adalah. Nah sekarang kalau sudah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yakinkan dalam dirimu dalam la ilaha illallah itu ada yang namanya kesempurnaan Allah. Atau bahasa ringan, biar ulun jangan membawa bahasa jangan rumit. Kalau sudah la ilaha illallah, pasrahkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada tempat aku minta tolong kecuali Allah, tidak ada tempat aku bergantung dan segalanya kecuali Allah. Pasrahkan dirimu. Ucap di hatimu, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Sudah zikir di hati. Zikir di hati bahwa hanya Allah Tuhanku. Allah, 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 Allah. Karena muntung mulut tidak bisa berkata-kata lagi, cukup suruh di dalam hati. Allah, 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 Allah. Akhirnya apa? Menutup mata.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, ini selamat, mati dalam keadaan iman. Mana buktinya? Kita lihat buktinya. Begitu. Apa buktinya? Kata Rasulullah, irqabul alal mayyit salasa khisalin. Kalau kalian ingin melihat bahwa mayit ini min ahli sa'adah, orang yang beruntung, matinya beriman, insya Allah surga, lihat 3. Dilihat 3. 3 ini kelihatan nampak. Apa? Lihat matanya. Lihat di matanya. Adakah menitiskan air mata? Oh, ternyata titik banyu mata. Ada sebiji banyu matanya titik. Apabila pian ada melihat itu, ambil banyu matanya, sapukan pian ke muha pian, niat mengambil berkat. Ini salah satu tanda min ahli sa'adah, orang ini beruntung. 1. Nang kedua, ujar Nabi, lihat bibirnya. Lihat bibirnya. Apa bibirnya? Basah, biasa, tidak biru. Kada biru bibirnya, malah bibirnya bersih, biasa-biasa aja. Wah, ini ciri ini. 2, ciri yang ketiga adalah lihat muhanya. Ada mengeluarkan keringat bisa, tapi muhanya kekuning-kuningan, bersih. Bila lengkap yang 3 ini, atau ada salah satu yang 3 ini, alhamdulillah, ini mati husnul khotimah, membawa iman, kada usah menangis berhimat-himat lagi. Alhamdulillah, kalau menangis hanya menangis merasa kehilangan. Hati senang, kenapa? Karena mamaku, adingku, keluargaku, dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesenangan, dan akan menghadapi kenikmatan di alam barzah. Kada perlu kecewa. Sekalipun dia iman dulu di dalam dunia, kada ini dan itu, tapi alhamdulillah selamat, hanya dengan modal iman, boy. Nah, apalagi kalau iman kita ini asal kembali kepada Allah. Jadi umur kita ini sudah tua pian mujur, kada usah lagi nang sudah mikirakan nang behemat. Da anaknya bisa aja sudah bercari, jinya bisa aja ganal aja batis tangan tak ada aja. Masa harus kuitan juga berhemat-hemat memikirkan. Ini inabah nih. Ayo waktunya kembali kepada Allah. Ini tanda orang beruntung. Ayo kembali ke iman, belajar tauhidnya lagi, Bu. Udah belajar dulu, belajar keimanan. Mun kada sampat, ayo kita belajar. Terakhir yaitu tadi, bila kada ya sudah, kita belajar tauhid sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun, dijelaskan bujur-bujur ini dalil akalnya, ini dalil naklinya. Kemudian kita terus sampai masuk kepada diyakini bujur-bujur. Diyakini bujur-bujur. Kayak puasa nih. Puasa ini sebenarnya didasari iman, dasarnya adalah keyakinan, karena di dalam puasa inilah orang akan melihat kuasanya Allah, kuatnya Allah dan sebagainya. Contoh, pian. Gampang aja karenanya belajar tauhid, Pak. Contoh, sudah apa? Tengah hari liut, nah ini bukti nah. Aku ini lemah, ini bukti Allah Ta'ala kuasa, bukti Allah Ta'ala kuat. Nangaran hamba ini lemah. Apa lagi?
Kena ini nang gaya apa aja, sekuat-kuatnya manusia, sesugih-sugihnya manusia, nang setinggi-tinggi pangkat manusia, mun inya lapar lamah. Ayo, sahabu pian melihat orang jaga wala bu. Ulun keingatan dulu bae, ya Allah orang nah lading lah, ulun nenek taguh ini mau ditimpas ke papan itu tak? Maka di muka rumah ulun culun mah apa ya ulun jangan ini magaki kan apa kan ini? Ya Allah, coba masuk ke rumah ulun, masuk orangnya berdua, awak gondol apa? Ulun nyuki lading silit, ini coba bang ulun, coba bang. Seret lupa guru ini jah nah ya ayo tuh tadi di luar rumah aja luar rumah securit dan aja bagamat dia nangaran silit landap bah biar nang untalan nang apa bahasa orang ini bulu beriaban gak hantu arah itu biar bulu beriaban tuh arti bulu beriaban tuh ada hantu jin bulunya tuh dicabut, ada bulu matanya, bulu kaninya mah itu nang ditangguk hara hantu sebijian wara awaknya tuh dipukuli biar nggak bapak orang aja buka kayak apa aja ya kadang alelih kurungnya bilenya dapat kurung dalam kamar paling 2 hari luyut dong dah nang kayak apa aja tangguhnya lama dapatnya kada makan ini ang pejabat kah nang tinggi kayak apa aja kak sugih nang kayak apa nih lapar tang hari kan lapar dah ada kok dia apa-apa Nah tapi jika dia belajar tauhid, belajar sifat 20, di saat itulah dia akan nampak bahwa Allah Ta'ala maha kuat, bahwa Allah maha perkasa. Aku nih kan dijaga apa-apa nang anyer setengah hari lemah sudah. Nah itu ngarannya cara mempraktikkan, meyakinkan ketika kita belajar tauhid sifat 20. Kita gampang aja mun orang dulu belajar sifat 20 artinya naik kepada iman ilmu yakin. Ilmu yakin diamalkan. Wah ini mantap sudah. Apa ilmu yakin? Ilmu yakin itu orang yang belajar sifat 20 hafal yakin diamalkannya, diyakininya. Contoh hari ini rugi berdagang, menguliatan ini pedagang kesian julun ini hari mulai panas sudah jar berjual ke payu ini jar nyata aja. Nggih pian kayak apa yuk? Ulun masih miris dengan keadaan. Mohon maaf pedagang abang dosa apa? Inilah keadaan kita karena penghasilan masyarakat juga kada ganal pendapatannya. Seandainya pendapatan masyarakat nih ganal belanjaan namanya. Bahasa ulun mohon maaf biar nang di pasaran apa? Nang palang tuh apa ngarannya? Portal kan jadi masalah 5.000 kebayar asal penghasilan masyarakat sehari 0,5 juta rata-rata mengeluh lah, udah mengeluh nih nang jadi masalah penghasilannya. Datang orang ke rumah, wah ini guru kami di pasar jangan 100.000 50.000 ujungan ngalih banget mencari, masuk pulang sanggup nih 10.000 portal 2.000 udahan nih Pak. Artinya apa? Maksud ulun disinilah tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah ini berpikir supaya pendapatan penghasilan masyarakat itu meningkat. Maka penghasilan pendapatan masyarakat itu ada nang bahuma, ada nang bakabun, itu aja. Bila pehomaan gagal, karit gagal, banu gagal, sunyi pasar, ada kali-kali kan gitu aja.
Artinya pemerintah hendak memperbaiki ekonomi, tuh baiki dulu penghasilan masyarakat, tingkatkan. Ada apa-apa, purta jangan 2.000, 5.000, ada apa-apa. Asal penghasilannya ini meningkat. Ini kada nang dipikirkan bangunan ini dan itu aja mikirkan kadang-kadang ya macam-macam lah. Hadirin rahimakumullah, melihat keadaan gitu, tapi karena kita bertauhid kadang ngeluh kada jua. Kita bertauhid bang, beriman lawan Allah, belajar tauhid, belajar nampak kudrat lawan iradat Allah Ta'ala. Artinya dalam kehidupan ini kadada nang lepas dari kehendak Allah. Ngapa aja? Kadada nang lepas dari kehendak Allah Ta'ala. Inilah sudah kenyataan kehendak Allah Ta'ala. Allah menimpakan lawan masyarakat barabai banjir gana, iradah Allah. Jangan diucap-ucap dosa-dosa, iradah Allah, memang kehendak Allah Ta'ala. Aduh kok dia apa-apai. Allah nang menghendaki nang itu iman kita. Ayo sudah hari ini kada berhujung, sadar diri. Alhamdulillah Allah Ta'ala menghendaki aku hari ini berrejeki sekian aja. Kada usah kecewa, kada usah gelisah, apalagi bemamai bulik merangut lawan laki. Ujar laki, nampak salahku? Dagangan kada bayu laki diranguti. Nah iya ini maka sembahyang rajin aja, karena kada belajar sifat 20. Iman deh nang kada mantap. Itu hanya yakin aja, belum iman ainul yakin. Kita ilmu yakin juga sudah selamat jedah. Nih kembali kepada Allah, kembali kepada keimanan. Ingatkan apapun yang terjadi dan akan terjadi itu adalah iradah Allah. Habis saya. Baik terhadap diri kita, terhadap siapapun itu adalah iradah Allah. Kemudian terjadinya itu menampakkan kekuasaan Allah. Inilah kuasanya Allah Ta'ala. Ya Allah. Hati nih, ini iman gak ada? Iman itu kan keyakinan di dalam hati kita memandang, meyakini, memahami. Oh sudah ayah, alhamdulillah, dah mungkin mudahan esok Allah Ta'ala menghendaki aku rezeki banyak ini dan itu. Iya sudah, esok berusaha lagi apa, alhamdulillah. Ini namanya inabah, kembali kepada Allah. Apabila orang umurnya tua, umurnya panjang, tapi kada kembali kepada Allah, yang ada hidupnya selalu gelisah, bemamai, besarik-sarik, penyinggungan dan sebagainya, kemudian rusak imannya. Nah, ini celaka sudah. Walaupun ada kesempatan lagi tadi, kesempatan untuk menyelamatkan tuh hendak mati aja lagi dah. Ingat aku menolak lagi hendak mati itu. Mamai kada kawin jual lagi. Ini aja caranya lagi. Lah, ini kesempatan. Makanya dengan suasana ampunan Allah Ta'ala ini, agar suasana ampunan ini mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita di dalam keberuntungan. Artinya mudahan esok kena bulan Ramadan kita ketemu lagi, tapi kita prinsipnya kembali kepada Allah. Ingatkan hati kita selalu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini nang membawa kita keberuntungan. Lalu salah satu amaliyahnya untuk mengingatkan itu adalah, makanya disuruh Nabi habis sembahyang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Baca
Bila kada habis sembahyang pagi sore barang baca 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Itu satu. Yang kedua uninya kawa nih, karena kita ingin kembali kepada Allah. Kalau kita bujur kembali kepada Allah, baca ini Bu Aina, habis sembahyang gak baca, nampak wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Habis sembahyang baca 3 kali. Wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Apa artinya? Aku serahkan segala urusan diriku ini kepada Allah. Kada hafal gereja. Namun ini nang nyaman nah. Ini nang nyaman. Dan ini akan menjawab segalanya. Ingatakan ini nang ditekankan oleh Rasulullah, kita sama-sama amalkan. Napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali ini kada boleh lebih, kada boleh ganap. Kalau karena meganjil dikit jangan ganap, jangan. Karena Nabi memadahkan ke ini, itu aja, lebih jangan, kurang jangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nang tadi teh kada bisa, mun ini kada bisa juga apa ya, enggak. Hafal kalau Bu? Hafal. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali? 19 kali. Jangan digenapakan. Lah, mun digenapakan nang alhamdulillah. Jakanya kunci itu tarabih rigitnya kada terbuka lawang. Ada buka lawang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 19 kali. Di dalam batin kita semuanya Allah yang mencukupi segala urusan diriku. Apa aja Allah, kedatangan Allah nang lain daripada Allah. Itu insya Allah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa-apapun dalam permasalahan hidup kita insya Allah akan teratasi. Kenapa? Karena kita kembali kepada Allah. Ingat Bu, 19 kali bola hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis sembahyang 19 kali kita kembali kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun sambian beratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli narsaluka al-afwa wal 'afiyah wal 'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum atina bima ataita ibadakal muttaqin bid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli